Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, seakan itulah tujuan utama hidup. Padahal dunia hanya sementara. Jangan sampai kita salah pilih. Miskin di dunia bukanlah masalah. Yang berbahaya adalah miskin di akhirat. Maka perbaiki niat, luruskan tujuan, agar kita pulang dalam keadaan selamat. Agar kita tidak salah pilihan dalam hidup. Mari kita dengarkan nasihat dari khotbah Jumat oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua, agar tidak terlena dengan dunia, dan lebih mempersiapkan bekal untuk akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali Allah memanggil kita dengan kata-kata iman. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengindahkan perintah Allah Azza wa Jalla dan panggilannya. Kita sibuk, ya. Kita sibuk dengan keluarga kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan usaha kita. Kita sibuk merajut mimpi dan angan-angan untuk masa depan kita. Padahal kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Yang hidupnya tidak akan benar. Yang hidupnya tidak akan tenang. Yang hidupnya tidak akan tentram dan damai. Kecuali tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jalla. Bumi ini milik Allah. Rumah yang kita tempatin juga punya Allah Azza wa Jalla. Kerjaan yang kita berada di tempat itu sekarang milik Allah Azza wa Jalla. Negeri kita Indonesia lillah. Tapi kita lupa sama pemiliknya. Kita sering dengar istilah kacang lupa sama kulitnya. Ya kita itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi ini. Tatkala kita melihat mentari terbit dari timur, itu milik Allah Azza wa Jalla. Dia tenggelam di barat nanti. Tatkala kita melihat rembulan bersama bintang-bintang indah, hadza khalqullah. Itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sering lupa sama Allah. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali Allah panggil kita. Di panggilan yang keberapa kita datang? Di panggilan yang mana yang kita hadir? Ittaqullah. Di antara panggilan Allah, Allah memanggil dan mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatihi. Dengan sebenar-benarnya takwa. Islam itu bukan hanya tulisan di KTP. Yang menandakan engkau sebagai seorang muslim. Islam itu diamalkan dalam kehidupan ini. Dibuktikan dengan raga yang kita miliki. Diyakini dengan hati yang tertanam di dalam dada kita. Diucapkan dengan lisan yang semuanya pemberian Allah Azza wa Jalla. Dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. 1445 tahun yang lalu kira-kira. Selesai Nabi SAW salat subuh di Masjid Nabawi. Beliau dihadang oleh banyak sahabat. Sahabat yang hidupnya susah. Sahabat yang hijrah meninggalkan rumah.
tanah dan negeri mereka di Mekah. Yang mereka akhirnya sebagian harus tidur di masjid. Gak punya apa-apa. Nabi melihat mereka menghadang, Nabi tersenyum. Lalu mengatakan kepada mereka, kayaknya kalian udah dengar ya, ada harta yang datang dari Bahrain. Mereka butuh biaya hidup. Bukan untuk gaya hidup. Sebagian sahabat Nabi itu kalau sholat, ketika sujud harus dipegang sarungnya. Takut tersingkap auratnya. Sebagian sahabat Nabi yang mau menikah dengan seorang wanita, dia hanya punya sarung dan tidak punya pakaian di atasnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Wallah, mal faqra akhsha alaikum. Beliau bersumpah demi nama Allah. Padahal semua yang beliau ucapkan adalah kebenaran. Beliau bersumpah untuk menekankan apa yang hendak beliau sampaikan. Beliau mengatakan demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takut menimpa kalian. Bukan. Bukan kemiskinan. Bukan kesulitan dan kebutuhan. Allah, orang yang hidup sulit, biasanya dia akan tumbuh besar menjadi seorang pejuang. Orang yang hidup tertekan, penuh dengan kebutuhan, biasanya dia akan hidup siap untuk berkorban dan berjuang. Tapi yang hidup senang-senangan, yang hidup menikmatin kendaraan, menikmatin rumah, menikmatin segala fasilitas, akan tumbuh besar menjadi orang-orang yang lemah. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa oleh kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian, dihamparkan buat kalian, fatanafasuha, kalian lalu akan bersaing mengumpulkannya, bersaing menumpuknya. Dan persaingan itu adalah awal dari hasad dan kedengkian. Kalian akan bersaing, berlomba-lomba untuk mengumpulkannya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersaing tatkala dunia dibentangkan buat mereka. Hasilnya apa? Fatuhlikakum kama ahlakatum. Dunia itu akan membinasakan kalian, sebagaimana telah membinasakan mereka. Ahibati fillah. Ya, yang membuat kita sering lupa sama Allah Azza wa Jalla adalah dunia kita, adalah keluarga kita, adalah harta kita. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil lagi kita sama Allah. Jangan kalian dilalaikan dengan anak-anak kalian dan harta kalian. Sebagian kita yang punya anak, oh saya bekerja untuk masa depan anak-anak. Memeras keringat. Benar. Bukan untuk kesenanganmu. Bukan untuk gaya hidup. Ya, mungkin ada. Tapi ada yang sebagian lalai dengan hartanya. Dia sudah tidak lagi berpikir kebutuhan hidup. Dia udah cukup. Rumah dia punya, kendaraan dia miliki. Bahkan simpanan uang dia mungkin cukup untuk setahun, untuk 2 tahun, untuk 3 tahun. Kau kerja buat apa?
silahkan bekerja. Silahkan berupaya dan berusaha mengais rezeki. Tapi jangan lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Dari ujung kakimu sampai ke ujung rambutmu, engkau milik Allah Azza wa Jalla. Semua fasilitas yang kau miliki dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang lalai, dia berpikir ingin bersenang-senang di dunia ini, datang satu saat dia harus meninggalkan semuanya. Ahibati fillah, di dalam bahasa Arab ada istilah mati. Itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia kita punya istilah meninggal dunia. Iya, dia pergi meninggalkan dunianya. Apa saja yang dia miliki dia akan tinggalkan. Tapi kita tertipu. Ahibati fillah. Kita sekarang berada di sini. Dan di belakang sana ada jenazah salah satu saudara kita. Kita pun akan seperti itu. Maka ingat dengan pesan Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Pasti Allah berikan. Allah berjanji kita akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Allah berjanji akan menghisap kita. Allah berjanji akan memberikan surga yang batu batanya dari emas dan perak. Allah berjanji akan menyediakan bidadari-bidadari yang cantik dan indah di sana. Dan Allah berjanji ada neraka yang satu celupan di neraka, engkau akan lupa dengan semua kenikmatan dunia ini. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan mau ditipu sama setan yang selalu membisikkan hal-hal yang indah kepadamu, padahal dia tukang tipu yang sangat ulung. Ahibati fillah, yang membuat kita lupa, kita selalu menengok ke atas. Kita melihat fulan mobilnya baru, motornya baru, fulan rumahnya bagus. Terus dihadapkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dunia. Pasar ada di tangan kita. Engkau mau lihat apa, tinggal engkau lihat di sana. Padahal kehidupan dunia ini tidak hanya itu. Engkau melihat ada orang-orang yang harus diamputasi kakinya. Engkau melihat orang-orang yang harus buta dan tidak melihat. Engkau melihat orang-orang yang harus dikemo. Engkau melihat orang-orang yang tidak bisa bangun dari ranjangnya. Dan engkau tidak pernah berkata, andai kata aku seperti dia. Kalau melihat orang kaya engkau ingin seperti dia. Kehidupan dunia gak kayak gitu. Ada banyak orang-orang yang susah. Ada banyak orang-orang yang lahir cacat. Supaya kita sadar. Dunia ini bukan tempat tinggal buat kita. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Ahibati fillah. Banyak di antara kita yang tidak membaca pengumuman bahwa jembatan di depan sana ambruk. Sehingga dia terus jalan, mentok dia harus balik. Banyak di antara kita yang tidak pernah tahu bahwasanya ada banjir bandang yang sedang datang menuju ke Cilangkap ini. Maka dia santai. Tahu-tahu tatkala banjir itu datang dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Banyak di antara kita yang gak punya ilmu tentang hakikat dunia dan hakikat akhirat. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man kana yuridud dunya. Barang siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilm. Dia harus belajar. Ya, kita melihat ada orang-orang yang belajar, dia tinggal duduk
tidak berkeringat, uang itu mengalir kepada dia. Ya, dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Yang ingin akhirat harus belajar. Kapan kita belajar akhirat? 6 tahun SD kita belajar tentang cari dunia. 3 tahun SMP cari dunia lagi. Ada pelajaran agama? Ya. Berapa persen? Padahal satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dari perhitungan kita. SMA kita belajar agama dikit lagi. Kuliah mungkin 1 semester kita bicara belajar agama. Sisanya kita cari dunia. Dan Allah mengatakan tentang kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian memang lebih mementingkan kehidupan dunia. Yang katanya harus seimbang, dunia sama agama, dunia sama akhirat, bohong. Mana keseimbangan itu? Mana? Ahibati fillah. Allah itu benci. Innallaha yubghid. Kata Nabi SAW, supaya kita tahu. Innallaha yubghid kulla ja'dharin jawadin sakhabin bil aswaq. Allah benci dengan orang yang sombong, yang congkak, yang angkuh. Biasanya dengan hartanya, dengan kedudukannya. Sakhabin bil aswaq, kerjanya teriak-teriak mengumpulkan harta. Di pasar dia teriak-teriak. Jifa bil lail, himar bin nahar. Di malam hari dia bangkai. Gak ada dia bangun untuk menghadap kepada Allah. Meninggalkan kasurnya, jifah, bangkai dia. Himarun bin nahar. Tapi di siang hari keledai. Kita tahu kata-kata keledai dari Nabi SAW. Himarun bin nahar. Yang pikirannya hanya kerja, 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 cari duit, kerja. Engkau malam jadi bangkai, siang kau jadi keledai. Engkau itu hamba Allah. Allah berikan kepadamu akal agar engkau dapat berpikir bahwa dunia ini sudah pernah dimiliki oleh orang-orang sebelummu. Mereka pergi meninggalkan dunia. Mereka tinggalkan semua yang mereka usahakan. Mereka bekerja naik, pangkatnya naik, kemudian tahu-tahu turun ke dalam perut bumi. Tidak lagi dia ada di atas. Tidak lagi ada yang memandang dia. Bahkan dia dilupakan oleh masa dan zaman. Maka Nabi SAW mengatakan Allah benci sama orang yang keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Alim bidunya, tapi dia alim tentang urusan dunia. Pinter dia. Jahil bil akhirah. Bodoh urusan akhirat dia. Wuduknya gak benar. Sholatnya asal-asalan. Padahal Allah mengatakan wailul lil musallin. Celaka orang-orang sholat. Gak boleh asal-asalan sholat. Gak boleh asal-asalan wudu. Gak boleh asal-asalan berpuasa. Kam min saimin au rubba saimin laisa lahu haddun min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Butuh ilmu jemaah, belajar. Dan ada satu waktu belajar yang wajib dihadiri, khutbah Jumat. Tapi banyak di antara kita yang hadir setelah khotib naik mimbar. Perhatikan agar kita tidak jadi orang-orang yang bodoh yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, jangan lupa untuk berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka muslim sama seperti kita. Mereka manusia yang punya perasaan. Mereka merasakan lapar dan sakit. Mereka merasakan ketakutan, kecemasan. Dan terus kita melihat video-video itu dikirimkan. Apa yang kau lakukan? Jangan sibuk dengan duniamu. Jangan jadi orang yang individualisme. Yang hanya memikirkan perutnya dan yang di bawah perutnya saja. Lupa memikirkan orang lain yang merupakan saudara-saudara dia.
الحمد لله رب العالمين